الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. इन आयात का तर्जुमा ये है Terjemah ayat-ayat ini adalah bahwa mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari hal yang buruk, dan dalam hal kebaikan mereka berusaha saling menyusul. Mereka itulah orang-orang yang di antara orang-orang yang soleh. Dan apapun kebaikan yang mereka lakukan, maka berkenaan dengan itu tidak akan diperlakukan dengan rasa tidak syukur, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Tanda orang-orang yang beriman, dan ini memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan, untuk dalam melakukan kebaikan saling menyusul di antara mereka. Dalam hal kebaikan, di dalam ayat yang pertama yang saya tilawatkan, di dalam itu diterangkan. Ini adalah ayat surat Ali Imran, dan di dalam surat ini hal-hal ini diulangin di tempat yang lain juga. Jadi inilah hal-hal yang akan menjadikan manusia ikut dalam kelompok orang-orang yang soleh. Dan inilah tanda keteguhan iman, dan ini adalah hal-hal yang akan memberikan kemenangan-kemenangan dan kesuksesan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang berjalan pada jalan yang diperintahkan. Oleh karena itu, orang-orang yang berbuat baik secara umum itu, jadi orang-orang yang berlomba dalam kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan karunia-karunia padanya. Kemudian dalam ayat yang lain yang saya tilawatkan itu disebutkan di dalamnya bahwa saya adalah Maha mengetahui yang gaib, mengetahui segala sesuatu yang gaib, dan mengetahui yang zahir. Setiap amal yang kamu lakukan itu saya ketahui, dengan niat apapun itu dilakukan. Kalau pekerjaan ini dilakukan atas dasar takwa, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambilnya di bawah pangkuan rahmatnya. Jadi ini merupakan kebaikan Allah kepada kita, ihsan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bahwa dalam zaman yang seperti sekarang ini, dalam zaman kekacauan ini, Dia telah mengirim Hazrat Masih Maud dan Imam Mahdi, telah mengirim imam pada zaman ini, dan telah memberikan taufik kepada kita bahwa dengan beriman kepada beliau, kepadanya,
kita telah berjanji dengan beliau bahwa तरीके मुताबिक sesuai dengan cara yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadikan iman kita pada standar, atau kita akan menyesuaikan sesuai itu yang dengan tafsir dan penjelasan yang beliau terangkan dalam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. अलैहिस्सलाम फरमाते हैं Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa lidah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala जरूरी है kita harus mencegah yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, begitu juga hal-hal yang baik itu sesuai dengan kalau perlu kita mencegah lidah kita dari yang buruk, maka untuk mengatakan hal yang baik, jadi menggunakannya dan berbicara secara terus terang pun juga harus. Ya, bersabda bahwa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ini merupakan ciri khas orang beriman, yakni sebelum memerintahkan kepada kebaikan, bahwa amal manusia itu sendiri dia harus buktikan bahwa dia telah memiliki kekuatan seperti itu. Jadi kalau dia berbicara mengenai itu, maka dengan kondisi amaliyahnya itu sendiri, praktiknya itu sendiri, dia harus buktikan bahwa kebaikan-kebaikan itu ada pada diri saya, apa yang saya katakan. Karena sebelum itu dia memberikan pengaruh kepada orang lain, maka kondisinya itu sendiri itu harus perlu ada pengaruhnya juga di dalam diri sendiri. Jadi ingatlah bahwa lidah itu amal bima'ruf nahi anil munkar, janganlah mencegah itu. Ya, perlu mengetahui kondisi, hikmah dan cara-cara menerangkan juga harus, yaitu dengan rendah hati, dengan lemah lembut, dan bahwa jangan sampai lidah kita itu bertentangan dengan takwa. Hazrat Masih Maud alaihissalam, sesudah kita beriman kepada Masih Maud alaihissalatu wassalam, bahwa kita harus memperoleh standar ini, dan setiap ucapan kita dan perbuatan kita adalah merupakan hal yang menyebarkan kebaikan dan mencegah keburukan. Dan beatnya kita di tangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu tidak ada khasiatnya, bahkan bisa jadi bahwa bisa terbalik, itu akan menarik kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Yani kita berjanji lalu kita tidak memenuhi janji itu. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa saya berkali-kali katakan bahwa seorang yang mendapat kedekatan sebanyak itu juga dia, jadi orang yang jauh itu tidak akan dihukum, tapi kalian yang dekat dengan diri kalian itu akan dihukum kalau tidak menyesuaikan itu. Jadi kalau tidak ada standar iman, apa bedanya kamu dengan orang lain? Jadi jangan kita bangga bahwa kita telah beriman kepada imam zaman. Bahkan karena perlu kita lebih dari sebelumnya memperhatikan diri kita. Kalau tidak, sebagaimana Hazrat Masih Maud bersabda bahwa kalian akan dituntut, kalian akan ditanya. Jadi kita harus berkhawatir akan hal itu, bahwa kita harus memperhatikan keadaan kita. Jadi seorang itu mencari ilmu tidak akan bisa membebaskannya dari tuntutan. Jadi kita seorang melakukan tugas-tugas jemaat itu tidak akan bisa menyelamatkannya dari tuntutan itu kalau amalnya itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Seseorang menjadi keluarga dari satu keluarga besar, berkhidmat kepada orang suci, itu tidak akan bisa menyelamatkan kalau tidak sesuai dengan amalnya. Tidak. Berkenaan dengan itu, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sangat jelas beliau bersabda bahwa hanya dengan berbeat saja, yakni ganjaran-ganjaran para pengikut itu, kita tidak dijadikan sebagai pewarisnya. Beliau bersabda bahwa ingatlah bahwa menurut pandangan Allah, orang itu tidak dikasihi yang kaya, yang cantik. Bahkan di pandangan Allah yang dikasihi adalah yang mendahulukan agama daripada dunia dan murni dia itu menjadi milik Tuhan. Dia bersabda bahwa
उसके वादों dari semua dari janji-janjinya itu ada lagi janji yang dia bersabdakan, wajailul lazina tabauka fawqal lazina tabau ila yaumil qiyamah, जो यानी bahwa dan jadi orang pengikut kamu itu, yakni di antara orang-orang yang ingkar itu, saya akan unggulkan mereka sampai hari kiamat. फरमाया कि ये तो सच है Dia berfirman bahwa benar bahwa para pengikut saya dan dia akan diunggulkan di antara para penentang. Tapi yang perlu direnungkan adalah bahwa dari setiap pengikut itu, setiap orang yang tidak masuk dengan beat dengan saya, selama dia tidak menciptakan sepenuhnya mengikuti itu, tidak bisa masuk dalam para pengikut itu. हमें बहुत गौर करना Oleh karena itu perlu merenungkan. फरमाया है मोमिन की Jadi apa yang difirmankan oleh Allah yang definisi daripada orang mukmin, jadi wa yanhauna 'anil munkar ya'muruna bil ma'ruf wa yusari'una fil khairat. Jadi itu gambarannya yang hakiki baru bisa jadi di dalam diri kita, bahwa apa kita dikatakan mukmin baru bisa. Jadi selama kita apa yang jadi masih mau sebagai pencinta sejati beliau, nasihat-nasihat beliau itu kita amalkan sepenuhnya. Kita apa yang diperintahkan kita itu bisa laksanakan sepenuhnya. मैंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की Saya रसाइल ली हैं beberapa nasihat Masih Maud itu saya ambil yang mana untuk memperbaiki kondisi agama kita dan keadaan kondisi bahkan untuk kemajuan rohani juga. Sebagaimana Hazrat Masih Maud bersabda bahwa kalau perkataan-perkataan beliau kita sepenuhnya perhatikan dan kalau kita tidak berusaha mengamalkan itu, maka kita tidak bisa dikatakan sebagai orang yang mengikuti sejarah hakiki. Pada zaman ini pekerjaan besar yang sangat besar yang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam diserahkan kepada beliau, yaitu amanat pengembangan Islam kepada seluruh dunia, dan inilah tugas dari orang-orang yang beriman kepada beliau. Tapi untuk itu kita perlu menjadikan diri kita itu contoh, sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam jelaskan bahwa pertama, ciptakanlah kondisi dalam diri kalian sehingga bisa mempengaruhi orang lain. Jadi Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dengan perkataan-perkataan kita, dengan menarik perhatian kita bahwa kalau hanya ucapan semata, kalau hanya ucapan semata, maka kita di antara orang lain apa perbedaannya? Apa pengaruhnya? Kalau kalian hanya perlihatkanlah secara amalia sehingga sedemikian terang sehingga orang mau terima, karena kalau tidak ada sinar tidak akan ada yang menerima itu. Kalau tidak ada kilauan, jadi jiwa dari secara zahir dan batin itu kesucian, itulah maksudnya. Jadi itu yang harus kita ciptakan dalam diri kita, yaitu kesucian, supaya kita bisa memenuhi janji beat itu. Jadi kita dapat menunaikan hak hakiki daripada beat itu. Di satu tempat beliau bersabda bahwa kalau kita hanya ucapan semata, maka ingatlah bahwa tidak ada faedahnya. Untuk kemenangan perlu bahwa kalau kalian mengikuti kemenangan, maka jadilah kalian sebagai orang yang muttaqi. Maka beliau bersabda bahwa Allah mencintai orang yang bertakwa. Dengan mengenang keagungan Allah, semuanya ada, tanamkanlah dalam hati rasa takut kepada Tuhan dan kecintaan kepadanya, tanamkanlah di dalam hati. Jadi beliau bersabda bahwa kita semuanya janganlah zulum aniaya kepada setiap orang, jangan menganggap orang lain hina, dan kalau di dalam jemaat ada satu orang buta, maka semua akan membutakan orang lain. Kalau seorang itu cepat marah,
maka introspeksilah diri bahwa ini kekotoran ini dari apa sebab marah ini. Kedudukannya sangat kritis. Beliau mengatakan kita orang ada yang marah tapi jangan sampai dikuasai kemarahan. Jadi hendaknya kalau marah itu demi untuk perbaikan. Di satu tempat beliau bersabda bahwa perlakukanlah setiap orang dengan baik, bahwa persaudaraan itu pun ada tempat, ada hak. Dengan mereka pun juga harus diperlakukan dengan baik. Jadi walhasil sesuatu yang bertentangan dengan keridaan Allah harus kita jauh. Dalam menarik perhatian kita dalam hal itu bahwa rasa takut kepada Tuhan apa standarnya, bahwa atau bagaimana hendaknya. Beliau bersabda bahwa rasa takut kepada Tuhan itu adalah terdapat bahwa manusia lihatlah bahwa ucapan dan perbuatannya itu apa yang sesuai. Jadi kalau tidak sama maka anggaplah bahwa itu akan menyebabkan kemarahan Allah. Hati yang tidak bersih, bahwa kendati ucapannya betapapun bersihnya, di pandangan Allah tidak ada nilainya. Kalau kemarahan Tuhan itu muncul maka anggaplah bahwa dia datang kepada saya adalah untuk supaya dia ditanamkan itu kesucian, supaya dia menjadi pohon yang berbuah. Oleh karena itu renungkanlah bahwa di dalam dirinya itu bagaimana dan di dalamnya bagaimana, di luarnya bagaimana. Jadi kalau di lidahnya itu lain dan di hatinya itu lain, maka dia harus khawatir. Apabila Tuhan melihat, maka Tuhan apabila melihat maka dia melihat bahwa jemaat yang kosong dari hati, maka Tuhan tidak akan menghiraukannya. Jadi perang Badar itu sudah dibuatkan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis-nangis berdoa. Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bertanya, ya Rasulullah, kalau ada janji kemenangan kenapa begitu tekankan berdoa? Beliau mengatakan bahwa Tuhan itu maha kaya, mungkin di dalam janji Tuhan itu ada syarat-syarat tersembunyi. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada janji Allah yaitu janji kemenangan, beliau menangis-nangis pada kesempatan itu. Di dalam hadis bahwa sedemikian rupa kerasnya beliau menangis sehingga selimut beliau itu jatuh. Beliau berdoa bahwa jangan-jangan ada syarat-syarat tersembunyi yang kita tidak bisa penuhi. Kalau bersama itu kalau untuk beliau ada syarat-syarat tersembunyi, maka untuk orang lain bahwa bagaimana pasti ada syarat-syarat yang tersembunyi juga. Jadi oleh karena itu perlu mensucikan diri sendiri. Beliau bersabda bahwa untuk ahli takwa adalah syarat bahwa kehidupannya harus dilewati dengan kemiskinan dan kesederhanaan. Dan kalau tidak, kita harus melawan kemarahan yang tidak pada tempatnya. Jadi akhirnya kita menghindar daripada kemarahan. Jadi perlu menghindar dari kemarahan. Jadi orang-orang yang sombong itu adalah timbul dari kemarahan. Jadi kemarahan itu adalah akibat daripada kesombongan. Jadi kemarahan itu adalah akibat dari ketakaburan, dan kadang takabur dan keangkuhan itu adalah akibat dari marah. Jadi marah itu baru marah dia ketika dia menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Saya tidak ingin membawa jemaat saya itu menganggap satu dengan yang lain kecil. Jadi atau menganggap hina kepada yang lain, meringankan. Tuhan yang mengetahui siapa yang besar dan siapa yang kecil. Ini adalah satu corak menghinakan. Jadi sangat khawatir dia itu seperti bibit dan akan menjadi faktor kehancuran. Jadi mereka yang di dalam dirinya ada ketakaburan. Jadi seakan ada orang yang ketika seorang bertemu dengan orang besar maka dia
akan menghormati. Namun hal yang benar adalah ketika bertemu dengan orang kecil lalu dia menghormatinya, jangan sampai menyakiti. Tuhan berfirman, wala tanabbazu bil alqab bisal ismul fusuq ba'dal iman. Wa man lam yatub faulaika humul sadiqun. Yakni sesudah iman pendakwaan adanya kefasikan itu sangat buruk. पहले तो फरमाया कि एक दूसरे को फला तनाबुज़ु बिल अलक़ाब, एक दूसरे के नाम बिगाड़ कर ना पुकारो. Jangan memanggil orang dengan menyebut buruk namanya. Dan sesudah iman lalu melakukan itu adalah merupakan hal yang sangat buruk. Barang siapa yang tidak bertobat, dia itu adalah orang yang zalim. Beliau bersabda bahwa satu dengan yang lain jangan kalian memanggil dengan nama yang tidak benar, bahwa jadi orang yang membangkang kepada Tuhan, dia berjalan di belakang setan. Ini kedudukannya adalah yang mengganggu orang lain. Dia tidak akan mati kalau dia tidak terlibat dalam hal itu. Janganlah menganggap hina saudara kalian. Kalian minum dari air mata yang satu. Siapa yang lebih meminum air dari itu? Orang terhormat orang yang hormat di situ Tuhan adalah yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Dia berfirman bahwa firasat yang benar dan kecerdasan yang benar dari Tuhan adalah tidak akan bisa diraih tanpa kita pergi kepada Tuhan, cenderung kepada Tuhan. Jadi firasat adalah dari Tuhan, tanpa tunduk dan setia kepada Tuhan tidak akan mungkin dilai. Oleh karena itu dikatakan bahwa menghindarlah dari firasat orang mukmin karena dia melihat dengan nur ilahi. Firasat dan kecerdasan yang sejati tidak akan didapatkan kalau tidak ada takwa. Beliau bersabda bahwa kalau kalian ingin sukses, maka gunakanlah akal, renungkanlah, dan untuk merenungkan di dalam Al-Quran berkali-kali ditekankan, renungkanlah Al-Quran itu dan jadilah kalian sebagai orang yang lurus, yang jujur. Kalau kalian menjadi orang yang jujur dan melangkah di jalan takwa, maka keduanya itu akan terlahir kedua kondisi, yaitu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Itu akan keluar dari hati kalian. Itu baru akan dipahami bahwa makhluk ini tidak sia-sia. Bahkan keagungan yang kedua adalah supaya setiap berbagai macam ilmu yang mendukung agama itu bisa zahir. Kemudian hal ini adalah keluar dari hati, bahwa apapun yang Allah ciptakan itu tidak dusta, itu tidak batil. Allah Maha Suci. Dan kita berdoa kepada Allah supaya kita dijauhkan dari azab api. Kalau doa ini keluar dari hati, baru akan keluar bahwa semua makhluk Allah ini tidak diciptakan sia-sia. Segala-galanya itu mempunyai maksud. Setiap manusia itu mempunyai kedudukannya masing-masing. Menghormatinya adalah merupakan hal yang merupakan keharusan. Oleh karena itu berusahalah memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada benda yang Tuhan ciptakan tanpa tujuan, tanpa sebab. Tuhan huzur bersabda bahwa supaya setiap berbagai macam ilmu yang dapat menolong agama itu dapat zahir. Jadi kalau ada akal kalian berkembang, maka berbagai macam ilmu dunia ini yang dapat menolong agama itu akan menjadi zahir. Jadi perlu berlomba, perlu ada perlombaan apabila berusaha memahami ilmu Al-Quran dan memperoleh ma'rifatnya, itu baru akan ada upaya. Oleh karena itu
perlu merenungkan Al-Quran kalau ingin menjadi mukmin yang hakiki dan ingin bergabung dengan orang-orang yang mendapat pemahaman tentang hakiki dan mendapat ilmu ma'rifat. Kemudian selanjutnya mengatakan bahwa kalau kalian ingin memperoleh kebahagiaan di akhirat, maka gunakanlah akal dan berjalanlah sesuai dengan perintah Al-Quran dan perbaikilah diri kalian dan perlihatkanlah contoh mulia kepada orang lain, maka baru kalian akan sukses. Betapa orang mengatakan, indahnya orang mengatakan bahwa suhun kadil birun ayat nasin lajaram. Jadi berbazdil, bahwa sesuatu yang keluar dari yang batil, keluar dari hati, maka itu akan menyentuh hati. Jadi pertama, ciptakanlah hati kalau ingin kalian itu punya pengaruh. Jadi ciptakanlah kekuatan amalia, karena itu tidak akan bisa memberikan faedah kalau tanpa itu. Hanya orang yang berkata itu, banyak orang yang hanya sekedar ucapan. Jadi ketika naik di mimbar menganggap dirinya sebagai wakil Rasul dan menjadikan diri sebagai waris Nabi, mereka hindarilah ketakaburan. Tapi orang yang hanya amalnya dan perbuatannya itu angkuh, dapat diperkirakan bahwa pengaruh daripada kata-katanya itu sampai di mana dalam hati. Sesungguhnya, jadi orang yang beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, tidak ada pengaruh kata-kata ulama itu. Namun orang yang tidak beriman kepada Masih Maud, mereka yang cerdas, yang punya akal, ya, jadi agak sedikit kebagusan dalam diri mereka, mereka pun juga tidak terpengaruh. Mereka tahu bahwa para mullah ini mengatakan lain di hati, lain di ucapan, lain di hati. Jadi kalau ucapan kita dan pekerjaan kita itu satu, maka akan terbuka jalan pertabligan dan akan ada pengaruhnya juga kepada orang lain. Kemudian berkenaan dengan ilmu-ilmu baru yang untuk meraih itu, beliau bersabda bahwa saya mengetahui akan kesalahan para mullah ini yang menentang ilmu-ilmu modern ini. Mereka pada dasarnya ingin menyembunyikan kelemahannya. Di pandangan mereka ini tertancap bahwa gerakan kata ilmu jajidah itu akan menjerumuskan Islam dan menganggap bahwa akal dan ilmu pengetahuan itu bertentangan dengan di dalam Islam. Karena mereka itu, karena dia tidak mempunyai kemampuan untuk memperlihatkan kelemahan fala filsafat. Oleh karena itu dia mengada-ngadakan bahwa belajar ilmu modern itu salah, dan di hadapan penemuan-penemuan baru dia bersujud. Tapi dia tidak mendapatkan falsafah yang benar yang didapatkan lewat ilham. Dia tidak bisa menjawab falsafah dunia. Oleh karena itu dia takut dan jangan baca, mereka katakan. Beliau bersabda bahwa dia tidak mendapatkan falsafah yang benar yang didapatkan dengan ilham ilahi yang penuh di dalam Al-Quran. Dia hanya diberikan kepada orang yang sangat rendah hati dan menganggap dirinya tidak ada apa-apanya, dan mereka melihat dirinya di hadapan pintu gerbang Tuhan itu sebagai orang yang sederhana, yang hina. Dia tunduk di hadapan Allah dan mohon minta bantuannya, dan yang hatinya dan pikirannya penuh dengan ketakaburan itu, dan mereka yang mengakui kelemahannya. Kalau ini terjadi, maka akan turun karunia-karunia Tuhan itu. Kemudian beliau bersabda bahwa hari dewasa ini penghormatan agama dan untuk menegakkan kalimat Allah itu, carilah ilmu-ilmu modern itu untuk mengembangkan agama itu. Dari ilmu-ilmu modern sekarang ini, itu carilah itu, tuntutlah itu, dan carilah itu dengan penuh usaha. Dalam ilmu, majulah dalam ilmu pengetahuan, dalam riset dan ini merupakan sarana untuk pertabligan, melakukan riset itu. Ketika mendapatkan keilmuan itu,
dewasa ini, yakni ilmu dunia, yakni ilmu sains, ilmu pengetahuan modern. Jadi itu membuka banyak rahasia-rahasia. Jadi carilah ilmu modern dan berusahalah itu. Namun ini merupakan pengalaman saya bahwa yang ingin saya jelaskan adalah barang siapa yang hanya tertuju kepada ilmu saja dan sedemikian rupa dia tenggelam dan tidak ada kesempatan untuk duduk di orang yang punya firasat, maka pada umumnya mereka itu tersandung dan mereka jauh dari Islam. Memang carilah ilmu, tapi bersama itu carilah ilmu Al-Quran, carilah itu pula supaya kalian bisa berjalan pada jalan yang benar. Dan kemudian mereka yang mengetahui Al-Quran, buatlah ikatan dengan mereka dan bersabda bahwa jadikanlah ilmu itu sebagai pengikut Islam. Dan mereka menganggap bahwa mereka itu menganggap dirinya mereka sudah memperbaiki agama. Ingatlah bahwa orang yang bisa menghormati agama adalah mereka yang mempunyai sinar langit. Ya, dan itu didapatkan dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu tafsir Al-Quran dan membaca buku beliau dan membaca tafsir beliau itu sangat penting. Kemudian beliau bersabda, baru kalian bisa menyatukannya dengan sains, ilmu pengetahuan. Dan itu akan didapatkan ilmu-ilmu yang kalian yang dunia. Jadi agamalah yang benar, yang dapat menang dari ilmu-ilmu zahir itu. Kemudian beliau bersabda, Sabiru warabitu, dalam menjelaskan itu beliau bersabda bahwa artinya adalah nasihatkanlah dengan kesabaran dan jagalah perbatasan. Bersabda bahwa sebagaimana dalam melawan musuh diperlukan menjaga perbatasan, perlu terbuka perbatasan supaya musuh jangan keluar dari lingkungan. Dan untuk menjaga perbatasan itu sangat penting. Pada zaman dahulu tentara berkuda sangat dianggap sebagai tentara yang bagus. Dewasa ini di mana alat-alat yang canggih yang menjaga perbatasan itu diperlukan. Beliau bersabda bahwa sebagaimana diperlukan kuda supaya musuh itu jangan keluar dari perbatasan lalu menyerang kita, kalian pun juga siaplah supaya jangan musuh itu keluar dari batas dan lalu menyakiti Islam. Saya pun sebelumnya telah jelaskan bahwa kalau kalian ini menghormati Islam, maka kalian pun juga harus menciptakan kesucian dalam diri kalian, sebagaimana kalian itu akan berada dalam benteng Tuhan. Kalian akan berada pada perlindungan Allah yang kuat. Kemudian kalian akan mendapatkan istiqomah. Kalian melihat bahwa bagaimana kekuatan Islam ini menjadi lemah. Dan saya melihat bangsa-bangsa yang dengan pandangan yang lemah. Sebagaimana di zaman Masih Maud alaihissalatu wassalam, begitu juga pada zaman sekarang. Sekarang orang-orang itu orang Islam dilihat dengan pandangan hina. Bersabda bahwa kalau kekuatan kalian secara luar dan dalam itu lemah, maka anggaplah kalian itu sudah habis. Kalian yang beriman pada Masih Maud alaihissalatu wassalam, kalian pun kalau kekuatan kalian lemah dan mengajar dunia dan lupa kepada agama, maka ingatlah kalian itu sudah habis. Bersihkanlah jiwa kalian sedemikian rupa sehingga kekuatan kesucian itu tertanam dalam itu, dan untuk menjaga perbatasan itu sudah siap. Dan selalu janganlah kalian menjadikan akhlak kalian sedemikian rupa yang menjadikan Islam itu menjadi hina. Tidak ada orang, jadi ada orang Islam mengatakan bahwa dia minum minuman keras, di topi ikat kepala yang taruh di badannya, dan bahkan
दरपर्दा उसका असर नफ्से इस्लाम तक pengaruhnya itu mengena kepada कर सख्त रंज होता है। saya banyak mendapat berita dari penjara bahwa sedemikian rupa banyaknya orang-orang Islam akibat daripada amal buruknya mereka masuk ke dalamnya, bahwa mereka itu सिर्फ अपने आप को नुकसान mereka नहीं चाहते बल्कि इस्लाम पर हंसी कराते हैं। और ये सूरत हाल आज भी है। यहाँ आते हैं कई मुसलमान mereka datang dan जहाज़ों पर भी अब देखें banyak orang-orang Islam yang pergi dengan pesawat dan mereka meminum minuman keras dengan bebas. कर रहे हैं या अरब मुल्कों को Mereka pergi ke Pakistan atau pergi ke Arab, negara-negara Arab, dan minum minuman keras yang tidak terhingga dan mengganggu orang sebelahnya juga, lingkungannya juga. Bersabda bahwa akhlak kalian itu dan karakter kalian sedemikian rupa bahwa orang kafir pun juga tidak mempunyai kesempatan untuk menyatakan kalian sebagai orang muttaqi. Dan dia dalam memberikan nasihat beliau bersabda bahwa keberanian sejati siapa? Siapa yang dikatakan seorang yang pemberani? Jadi orang yang pelawak di dalam jemaat kita bukan mencari seorang yang jagoan, tapi hendaknya orang yang mempunyai kekuatan yang berusaha untuk perubahan akhlak. Jadi ini merupakan hal yang bukanlah orang yang kuat yang bisa memindahkan gunung. Orang yang kuat yang berani adalah dalam merubah akhlaknya, itu mereka bisa. Jadi ingatlah, semua kekuatan itu belanjakanlah untuk perubahan akhlak, karena inilah kekuatan yang sejati. Kemudian harus melakukan amal saleh dan amal-amal yang sesuai dengan keadaan. Kemudian selain dari itu ada bagian lain juga yang perlu untuk ikhlas. Jadi hendaknya satu, ini merupakan karunia Tuhan yang luar biasa bahwa akidah-akidah yang sempurna dengan perantaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperlihatkan dengan melalui beliau. Jadi segala sesuatu itu nampak di hadapan kita. Beliau bersabda bahwa jalan yang diperlihatkan pada zaman ini adalah sangat indah. Sampai sekarang itu dia jauh. Jadi bersyukurlah kepada karunia, dan syukur itu adalah bahwa dengan hati yang tulus laksanakanlah amal saya yang ada merupakan bagian kedua. Dan mintalah dengan kondisi kalian dengan berdoa supaya kalian diteguhkan dan diberikan taufik untuk beramal saleh. Dan dalam ibadah, dalam bagian ibadah, jadi ibadah yang ketiga, jadi sholat, zakat dan lain-lainnya itu yang termasuk di dalamnya. Hendaknya perhatikan misalnya sholat ketika datang dunia, tapi tidak datang dari dunia. Rasulullah SAW bersabda bahwa sholat itu datang di dunia, tapi tidak datang. Ini bukan untuk orang-orang dunia. Itu yang dapat mengerjakan itu adalah orang mukmin hakiki. Beliau bersabda bahwa jemaat kita hendaknya harus memperhatikan hati. Lihatlah bagaimana akibat buruk dari kaumku. Jika hati itu keras, maka tetaplah berusaha. Dan teruslah berulang-ulang berusaha supaya menjauhkan diri kalian supaya terlahir kelemah lembutan dan timbul perhatian kepada Tuhan dan timbul perhatian kepada ibadah. Bersabda bahwa penting untuk jemaat kita bahwa karena dia mendapatkan, kalau ada mendakwakan dan ma'rifat dan namun tidak jalan, maka itu ada ucapan belaka. Oleh karena itu jemaat kita jangan lalai dari kelalaian orang lain, dan kecintaannya itu janganlah mendinginkan. Manusia banyak mempunyai keinginan. Bagi siapa yang mengetahui yang gaib dan kadar Tuhan tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi ini merupakan keinginan Beliau bersabda bahwa
Jadi inilah yang silsilah yang benar. इंसान के सवाने सच्चे हैं, उसे क्या मालूम है कि उसमें क्या क्या लिखा है। Dia tidak mengetahui bagaimana kondisi. करना चाहिए अल्लाह ताला के पास जो Oleh जिंदगी के हालात पहुंच रहे हैं, Jadi kondisi kehidupan kalian itu hendaknya datang pada Tuhan itu dengan benar. अपने दिल को टटोलो और Oleh karena itu berkali-kalilah menintrospeksi diri kalian dan supaya cenderung kepada Tuhan. Beliau bersabda bahwa bertakwalah kepada kalian karena takwalah yang dikatakan sebagai ringkasan daripada agama. Kalau kalian ingin menjelaskan maka तकवा के मदारिज और मरातब बहुत हैं। jadi tingkatan-tingkatan takwa itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Kalau kalian dengan jujur itu mulai dari awal ketakwaan itu dengan keteguhan kalian tempuh, maka akibat dari kejujuran itu kalian dapat memperoleh ketingkatan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqi, karena Allah mendengar doa orang-orang yang bertakwa. Jadi ini merupakan janjinya, dan di dalam janjinya itu dia tidak ketinggalan. Dia tidak menentang janjinya sebagaimana dia berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi di dalam mana ketakwaan untuk pengabulan doa itu kejujuran adalah merupakan syarat dan ketulusan itu adalah syarat. Jadi apakah orang itu tidak bodoh? Oleh karena itu harus bagi jemaat kita seberapa banyak dia itu melangkah dalam takwa supaya dia mendapatkan kebahagiaan pengabulan doa dan dia mendapatkan penambahan iman. Kemudian ada satu lagi nasihat beliau bahwa banyak kali terdapat wahyu bahwa kalian harus menjadi orang yang muttaqi dan berjalanlah pada jalan yang halus dari ketakwaan itu, maka Tuhan akan berserta kalian. Dari itu dalam hati saya timbul rasa perih bahwa apa yang saya katakan bahwa apa yang harus saya lakukan. Beliau bersabda, saya berdoa sedemikian rupa bahwa sehingga dengan banyak berdoa saya menjadi lemah dan sehingga kadang-kadang sampai kepada bentuk kehancuran. Beliau bersabda bahwa kalau ada jemaat yang pada pandangan Tuhan belum takwa dan tidak, beliau bersabda bahwa takwa itu adalah merupakan ringkasan daripada ajaran-ajaran Quran, takwa, Injil. Jadi hanya satu. Jadi keagungan, keinginan Tuhan yang agung itu khususnya beliau di dalam pada saat ini ditekankan untuk membaca doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Beliau bersabda bahwa tobat untuk manusia itu bukanlah sesuatu yang tidak berfaedah, dan maksudnya tidak hanya untuk akhirat, bahkan di dunia dan agamanya itu akan terpelihara, dan di dalam dunia dan di akhirat akan membawa ketentraman di dunia dan di akhirat. Lihatlah di dalam Al-Quran Tuhan berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar, yakni wahai Tuhan kami, berilah ketentraman di dunia ini juga dan juga di akhirat kelak berilah ketentraman, dan hindarilah kami dari azab neraka. Diingatlah bahwa di dalam kata Rabbana ini isyarat pada tobat, karena kata Rabbana menghendaki bahwa jadi Tuhan yang manusia buat, dengan menghindar dari itu dia datang kepada Tuhan ini, dan ini tanpa ketulusan tidak akan keluar dari hati manusia. Rob artinya adalah yang membawa secara bertahap pada tingkat kesempurnaan. Pada dasarnya manusia banyak membuat Tuhan-Tuhan sendiri, dan dia jadi kalau seseorang yang bersandar kepada sarana, maka itulah Tuhannya. Kalau ada orang yang bersandar pada kekuatan dirinya, atau seorang itu bersandar kepada hartanya, itulah Tuhannya. Walhasil banyak sekali. Jadi selama tidak menghindarkan semuanya dan dia mulai sadar dan dia sujud di hadapan Tuhan yang Esa, dan kata-kata Rabbana itu dengan penuh
dia tidak tunduk dengan kata itu, maka dia tidak akan memahami Tuhan yang hakiki. Apabila dengan penuh ketulusan di hadapannya itu dia mengaku dosa-dosanya dan bertobat dan meminta Rabbana Atina, bahwa Tuhan yang hakiki itulah hanya Engkau, dan kalau kami misalnya salah di tempat lain, maka saya telah meninggalkan menyembah berhala dan saya mengikrarkan ketulusan kepada Engkau, dan saya datang pada singgasana Engkau. Dan jadi apabila kondisi ini yang terjadi, maka itu akan jadi selama di dalam hati manusia itu nilainya itu dan keagungan itu tidak keluar dari itu, maka Rabb yang hakiki, kadang-kadang orang itu menjadikan dusta itu sebagai Tuhannya, dan mereka menganggap bahwa tanpa dusta itu tidak akan mungkin. Kadang-kadang orang itu dengan mencuri dan oleh karena itu lihatlah pencuri yang dimana semua sarana-sarana untuk mencuri itu ada, dan tidak ada penjaga juga ada di situ. Maka dalam kondisi itu dia apakah tahu dia bahwa ada Tuhan? Dia anggap senjatanya itulah sebagai sembahannya. Walhasil orang yang bergantung kepada alasannya itu, dia tidak akan mungkin ada keperluan untuk berdoa kepada Tuhan. Bersabda bahwa orang yang perlu kepada doa adalah yang jalannya semua jalan itu tertutup. Dengan otomatis doa itu akan keluar dari itu. Pada saat itu Rabbana Atina fid dunya hasanah, yakni inilah merupakan pekerjaan orang yang mengenal bahwa Tuhan itu, dan dia yakin bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Beliau bersabda, arti api itu adalah bukanlah api yang ada pada hari kiamat. Apa yang dikatakan waqina azaban nar, bukanlah itu yang api yang ada pada hari kiamat. Bahkan seorang yang dapat ilmu umur yang panjang, dia melihat banyak api. Jadi orang yang pengalaman mengetahui bahwa betapa di dunia ini berbagai macam api, berbagai azab, jadi kemiskinan, penyakit dan kegagalan, kehinaan dan bahaya, dan berbagai macam ribuan kesedihan dan urusan-urusan dengan keluarga. Pada dasarnya semuanya ini adalah api. Maka seorang mukmin berdoa supaya dihindarkan dari semua api. Ketika kami memegang tangan Engkau, maka semua suara yang bisa menyakiti kehidupan manusia itu adalah sebagai kedudukan api. Beliau bersabda kepada orang-orang Ahmadi yang hakiki itu ada janji Tuhan yang sebelumnya juga sudah disebutkan, bahwa beliau bersabda bahwa di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ja'ilul lazina tabauka fawqal lazina kafaru ila yaumil qiyamah, bahwa janji yang tidak hanya dengan Nabi Isa, bahkan saya berikan kabar kepada kalian bahwa atas nama Yesus Masih, bahwa Isa ibnu Maryam akan datang, itu pun diseru dengan kata-kata itu, bahwa saya yang datang. Masih mau bersabda, saya pun diberikan kabar suka seperti itu. Ingatlah bahwa orang yang punya ikatan dengan saya dan ingin apakah dia itu, apakah orang itu yang telah sampai kepada nafsu amarah? Tidak. Jadi orang yang menghargai janji itu dan dia menganggap kata-kata ini saya ini bukan cerita. Dan ingatlah bahwa sekali lagi saya katakan untuk kedua kalinya, bahwa orang yang membuat ikatan dengan saya yang bukan hanya ikatan yang umum, bahkan ikatan yang luar biasa, dan hubungan yang tidak hanya kepada zat saya, bahkan kepada wujud yang telah menyampaikan kepada manusia sempurna dan yang membawa kebenaran di dunia ini. मगर इस पर बस नहीं होती, इसका असर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुद खुदा ताला की बरगुज़ीदा ज़ात तक पहुंच जाता है।
बस ऐसी सूरत Jadi में तुम खूब ध्यान देकर सुनो dalam kondisi ini denganlah dengan besar bahwa kalau kalian ingin memperoleh bagian dari kabar suka itu dan kalian kemajuan besar itu, kalian terus agung dari antara lawan-lawan itu, maka saya katakan kepada kalian bahwa kesuksesan ini baru akan kalian dapatkan kalian apabila sampai kepada nafsu mutmainnah. Dan jadi saya akan kalian sudah menyatu dengan orang yang sebagai utusan Allah. Oleh karena itu untuk menolongnya kalian senantiasa harus siap, dan supaya kalian jangan jatuh lagi kepada sehingga kalian akan mendapatkan azab yang abadi. Jadi inilah beberapa nasihat dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam kepada jemaat beliau. Mujurlah orang yang secara langsung mendapatkan waktu bergaul dengan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dan mendengarkan kata-kata ini, dan kita pun juga menjadi mujur yang sabda-sabda beliau itu sampai kepada kita dan mereka menyampaikan kepada kita supaya kita dapat memahami janji beat kita dan kita bisa menjadi orang yang melakukan kebaikan dan memahami ruh kebaikan-kebaikan itu, dan kita bisa menjadi orang yang dalam melakukan kebaikan dalam mereka senantiasa berusaha untuk memajukan langkah. Kita mudah-mudahan di zaman ini dalam Islam, dalam jalan takwa yang hakiki ini telah ditanamkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dan dapat memahaminya. Mudah-mudahan kita setiap orang kita dengan dijadikan sebagai orang yang bersyukur, kita bisa melangkah pada jalan takwa. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita. Sesudah Jumat ada beberapa jenazah gaib yang saya akan laksanakan sholat jenazahnya. Pertama adalah murabbi kita, mubalik kita yang ada di markas di Rabwa ketika dia bekerja, Mukarram Naim Ahmad Sahid, beliau wafat. Beliau tinggal dan sesuai dengan rekod yang ada, beliau bekerja dan ketika beliau datang di kantor untuk bekerja, maka beliau serangan jantung dan beliau pingsan dan beliau dibawa ke rumah sakit. Kemudian jadi kendati usaha keras dokter itu kehidupan itu tidak setia dengan beliau, ya kemudian beliau wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Umur beliau itu adalah 62 tahun. Beliau seorang yang pekerja keras. Dalam umur 18 tahun beliau wasiat dan beliau pergi ke Sierra Leone, kemudian di berbagai kecamatan, kabupaten beliau bekerja sebagai mubalik, dan beliau dalam rekod beliau kerja di bidang data. Dalam rekod data, beliau adalah mantu daripada Maulana Cuktai, dan beliau tidak ada anak, tapi ada seorang anak yang beliau angkat. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada keluarga beliau dan mengangkat derajat beliau. Jenazah kedua adalah Mukarram Ahsan Kamal, jadi dari Ketua Halqa Sadar Karachi. Beliau dari Laya, Panjab, Kabupaten Panjab, dan datuk beliau adalah yang Ahmadi, merupakan sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dan beat di tangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan begitu juga kakek beliau pun juga itu mempunyai ikatan dengan yang sangat dekat dengan Khalifatul Masih Rabi. Kakak beliau itu adalah pimpinan di halqah di lingkungan. Beliau ini di Karachi, di Mahmud Abad beliau tinggal.
जमात की काफ़ी मुखालफत di mana वहाँ 3 शहादत banyak sekali orang jemaat ditentang di situ. Di sana ada banyak yang syahid juga. Pertama beliau kerja di pabrik dan pada tanggal 12 Januari itu ketika beliau sibuk beliau maka ada 2 orang di sepeda motor dan dia berusaha mengambil HP beliau dan ketika melakukan perlawanan beliau ditembak sehingga beliau syahid di tempat. Walhasil kalau ini merupakan bukan kesyahidan jemaat, maka nampak itu bahwa dia membuat alasan untuk merampas itu. Jadi ini mungkin ini merupakan kesyahidan dalam jemaat. Walhasil dalam pekerjaannya bahwa ini merupakan kesyahidan juga. Mudah-mudahan Allah meningkatkan derajat beliau. Kemudian ya, beliau berumur 30 tahun. Jadi jenazah ketiga adalah Mukarram Irfat Ahmad Sahid. Itu tinggal di Faisalabad. Pada tanggal 9 Januari beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah Hazrat Maulwi Fazluddin Sahib radhiyallahu taala anhu. Itu anak daripada sahabi dan sesudah jadi Pakistan beliau bekerja di Furqan Force Batalion dan beliau musi dan banyak bekerja sama dengan anak dengan jemaat. Jadi satu anak adalah Marwan, beliau murabbi yang sekarang di Ivory Coast. Di sana akibat beliau tidak bisa ikut dalam jenazah dan jadi mudah-mudahan Allah maafkan semuanya dan semua keluarganya itu diberikan kesabaran. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.